Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofi Iksanuddin. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang definisi komputer. Jadi nanti kita akan bahas tentang apa itu komputer, terus cara kerjanya bagaimana, komponennya apa aja, nanti kita bahas secara detail. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang definisi komputer. Jadi, kata komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare atau komputer yang artinya menghitung. Menurut Hamker, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerjasama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Jadi, komputer itu sebuah alat yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas cara kerja komputer. Nah, komputer itu bisa bekerja, itu ada caranya. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada prosesor, yang ketiga memori, dan yang keempat itu ada output. Input. Input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data dalam komputer. Jadi, komputer itu tidak akan bekerja jika tidak ada input atau perintah. Nah, beberapa contoh perangkat input pada komputer antara lain ada keyboard, perangkat piranti, mouse, touchpad, touchscreen, trackball, like pen, terus ada mikrofon, ada scanner, ada webcam, dan lain-lain. Banyak sekali itu perangkat input. Saya terangkan sedikit saja tentang beberapa contoh perangkat komputer. Ada keyboard, tentunya tidak asing lagi dengan keyboard ini. Keyboard terdiri dari tombol-tombol yang difungsikan untuk memasukkan perintah ke dalam sistem komputer. Jadi salah satu contoh alat input dalam komputer yaitu keyboard. Jadi kita bisa memasukkan perintah atau input melalui tadi yaitu keyboard. Terus ada lagi mouse. Mouse itu berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer, sama seperti keyboard. Mouse juga berfungsi untuk memasukkan input pada komputer. Terus cara kerja komputer yang kedua yaitu prosesor. Prosesor adalah perangkat utama komputer yang mengolah seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Jadi prosesor itu seperti perangkat utama komputer yang mengolah seluruh data, seluruh aktivitas komputer. Terus yang ketiga ada memori. Memori itu dibagi menjadi dua. Yang pertama read only memory atau ROM, yang kedua random access memory. ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Jadi ROM itu sudah bawaan dari pabrik. Perintah ROM digunakan untuk membaca sistem operasi di disk. Terus yang kedua itu RAM. Merupakan memori yang dapat diakses secara random yang berfungsi untuk menyimpan data untuk sementara waktu. Jadi RAM itu digunakan untuk menyimpan data sementara waktu. Terus cara kerja komputer yang keempat yaitu output. Adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Jadi tadi kan ada input, terus ada prosesor, di situ prosesor berguna untuk mengolah seluruh aktivitas komputer, terus disimpan ke memori. Nah, nanti yang terakhir kita ada output. Nah, ini saya contohkan untuk output. Yang pertama yaitu monitor.
Perangkat keluaran ini sudah pasti sangat sering Anda lihat ketika mengoperasikan komputer, yaitu monitor. Monitor merupakan bagian dari perangkat keluaran karena fungsinya yaitu menampilkan berbagai macam tampilan data yang perlu diketahui oleh pengguna komputer. Data di tampilan monitor merupakan hasil olahan data yang diambil dari perangkat penyimpanan, yang kemudian disalin ke penyimpanan sementara, kemudian data tersebut diproses oleh komponen prosesor untuk ditampilkan pada layar monitor. Nah, itu tadi monitor. Terus yang kedua, perangkat output ada lagi printer. Tentunya alat ini merupakan alat atau perangkat yang berfungsi untuk mencetak dokumen maupun gambar. Printer masuk dalam bagian perangkat keluaran karena fungsinya menampilkan data berupa hasil cetakan yang sebelumnya berupa soft file. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang cara kerja komputer. Yang selanjutnya yaitu komponen komputer. Yang ada hardware, software, dan firmware. Hardware itu perangkat keras. Peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Contohnya ada CPU, ada monitor, ada banyak sekali itu perangkat keras. Hardware terdiri dari peralatan input atau output, storage device atau perangkat penyimpanan, monitor, caching unit, dan central processor unit atau CPU. Itu beberapa contoh dari hardware. Terus yang kedua ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan. Software terdiri dari sistem operasi, program utility, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Nah, kalau software ini nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang maksudnya. Jadi perangkat lunak ini berupa ya tadi seperti sistem operasi, ada Windows, ada Excel, ada Linux, terus ada program aplikasi, terus paket. Nah, yang terakhir ini firmware atau user. User adalah pengguna yang terlihat langsung dalam pemakaian komputer, seperti sistem analisis, programmer, operator, dan lain-lain. Nah, itu tadi user. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.